Di sini saya melihat bagaimana gambaran sebuah perjuangan untuk mencapai sesuatu. Tidak ada sesuatu hal yang mudah, tidak ada sesuatu hal yang turun dari langit dengan begitu mudah sehingga orang tidak berjuang untuk memperolehnya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu sesuatu yang kita harus perjuangkan. Betul Tuhan menyertai kita, betul Tuhan menolong kita dalam segala sesuatu, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan bekerja sama juga dengan kita. Tuhan butuh kita untuk berjuang. Tuhan butuh kita untuk mengupayakan sesuatu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, cerita misalnya seperti kayak Yusuf. Waktu dia pertama kali mendapat mimpi, bagaimana dia melihat berkas gandumnya, kemudian berkas gandum saudara-saudaranya bersujud menyembah berkas gandum dia, dan kemudian dia bermimpi lagi bagaimana bulan, bintang, dan matahari menyembah dia. Dari mulai mimpi itu sampai benar-benar Yusuf mengalami situasi di mana dia berkuasa di Mesir, itu butuh proses waktu yang tidak mudah. Dan kita bisa lihat bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf. Waktu dia bermimpi mungkin itu di kisaran umur 17 tahun. Dan pada saat dia mulai berkuasa di Mesir, dan kemudian keluarganya mulai datang dan terjadi sujud menyembah dia, itu mungkin di kisaran umur 35 sampai 39 tahun. Ada belasan tahun yang Yusuf lalui dengan penuh perjuangan. Tetapi itulah kehidupan. Sebuah pencapaian itu harus didapat dari sebuah perjuangan. Tidak ada cara instan untuk mencapai sesuatu. Tidak ada cara cepat untuk mencapai sesuatu. Begitu juga dengan pertumbuhan rohani. Tidak ada cara instan, tidak ada shortcut untuk kita mencapai pertumbuhan rohani. Semuanya harus dengan proses. Semuanya kita harus lalui dengan hari demi hari, di mana kita bisa mengenal Allah dari sana. Kalau kita ingat juga cerita kehidupan Daud. Pada waktu Daud mulai diurapi oleh Samuel, waktu itu dia masih kemerah-merahan dan elok parasnya, dikatakan dalam firman Tuhan. Bahkan di kalangan keluarganya, dia termasuk anak yang dilupakan, karena dia sedang mengembalakan domba. Dia kemerah-merahan dan elok parasnya. Itu diperkirakan umur Daud pada waktu itu mungkin sekitar 15 tahunan. Dan pada saat Daud betul-betul menjadi raja, itu masih perlu proses panjang. Dia harus melawan Goliat, dia masih harus diburu-buru oleh Saul, dan masih ada banyak kisah panjang sebelum akhirnya semuanya tergenapi. Dan sekitar umur 30 tahunan, barulah Daud merasakan arti penggenapan dari janji sebelumnya, bagaimana dia menjadi raja. Semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan. Tidak ada, saya bilang tadi, tidak ada cara instan untuk mencapai sesuatu. Allah mau kita berjuang. Gitu. Satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan seperti ini. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Entah itu berupa kekayaan, entah itu berupa pengetahuan atau apapun juga, sesuatu yang dengan cepat diperoleh itu akhirnya tidak diberkati. Allah mau ada proses, Allah mau ada pembelajaran di sana. Justru pada proses itulah di mana kita didewasakan. Pada proses itulah di mana kita dimatangkan. Tidak ada cara instan, tidak ada aktivitas atau kegiatan tertentu atau wadah tertentu yang bisa membuat kita dengan cepat mencapai sesuatu, tidak. Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh kerja keras. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Tidak ada orang yang misalnya dalam studi, tidak ada yang berpikir, oh saya malam ini belajar dan besok saya akan menguasai semuanya, atau saya akan kebut semalam untuk ulangan besok. Tidak bisa. Kalaupun itu kita lakukan, maka dengan cepat itu akan hilang juga. Itu juga mungkin kalau kita berpikir tentang aktivitas fisik, kita olahraga. Semua orang tahu bahwa olahraga itu bermanfaat. Semua orang tahu bahwa olahraga itu menyehatkan. Tetapi kita tidak bisa berpikir saya melakukan olahraga dan kemudian otomatis berapa lama kemudian saya sehat. Tidak. Semuanya harus dilakukan dengan rutin, semuanya harus dilakukan dengan teratur, dan butuh konsistensi di sana, butuh perjuangan di sana untuk mencapai sesuatu. Dan itulah kehidupan. Tidak ada perjuangan, tidak ada keberhasilan apapun juga tanpa perjuangan. Jangan mudah menyerah, jangan menginginkan sesuatu dengan mudah dan cepat. Justru Tuhan mengajar kita untuk bertahan. Tuhan mengajar kita untuk bertekun mencapai sesuatu. Dan saya melihat Kompas ini jadi satu contoh yang baik dengan proses panjang. Akhirnya walaupun dia kemarin baru ditinggal oleh pendirinya ya, Jakub Utama yang kemudian baru berpulang, tapi mereka menatap harapan ke depan, mereka optimis melihat ke depan. Dan kita anak-anak Tuhan tidak boleh kehilangan semangat. Dengan pandemi seperti itu atau kondisi apapun yang kita anggap tidak mudah, kita tidak boleh kehilangan semangat. Proses berjuang ini, proses ini adalah membentuk kita semakin dewasa, membentuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan dari sanalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan.